His laugh you die for, his laugh you die for, the kind that colors the sky. Heart intangible, slips away faster than dandelion fluff in the sunlight. And he's got swirls of passion in his eyes, uncovering the dreams he dreams at night. Hai semuanya, welcome back to Velocity Day for 8. Jadi di video kali ini aku bakal bahas salah satu topik yang penting di dunia keuangan dan bisnis, yaitu masih di seputaran akuntansi. Siklus laporan keuangan. Sebelum itu saya lagi berada di salah satu universitas negeri di Maluku Utara, yaitu Universitas Hairun, Kota Ternate. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun, Kota Ternate, angkatan 2024, maba. Sekarang udah mau semester 2. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan akhiran NPM 149. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis untuk mengetahui apa itu siklus laporan keuangan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Siklus laporan keuangan ini adalah proses atau tahapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas keuangan dalam periode tertentu. Aku bakal ngejelasin tahapan apa saja di dalam siklus laporan keuangan, manfaat, tujuan, komponen, dan fungsinya. Langsung aja kita lanjut ke materi yang tadi udah dibawa. Kita lanjut ke mana? Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Yang pertama, kita lanjut ke pembahasan yang tadi udah dibahas, yaitu tahapan dalam siklus laporan keuangan ini seperti cara menyusun siklus laporan keuangan. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi. Semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus, yaitu bukti transaksi seperti faktur kuitansi atau bukti bank yang menjadi dasar pencatatan. Struk belanja itu masuk, maksudnya dia faktur kuitansi itu telepon tuh. Gila. Kita lanjutkan pembahasan yang tadi yaitu tahapan apa saja yang saat kita menyajikan siklus laporan keuangan. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Bukti transaksi seperti faktur, kuitansi, atau bukti bank menjadi dasar pencatatan.
Lalu kemudian posting ke buku besar Data dari jurnal dipindahkan ke buku besar yang berisi akun-akun individu untuk mencatat perubahan pada setiap akun. Ketiga, penyusunan neraca saldo. Setelah semua transaksi dicatat, dibuat neraca saldo untuk memastikan bahwa jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Harus balance. Harus seimbang. Keempat, yaitu penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mencatat transaksi yang belum dicatat, seperti penyusutan, pendapatan yang masih harus diterima, atau biaya yang masih harus dibayarkan. Kelima, penyusunan neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini disusun berdasarkan data setelah jurnal penyesuaian dibuat. Sampai 2 jam. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan utama yang disusun meliputi laporan laba rugi, ini untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Lalu laporan perubahan ekuitas untuk melihat perubahan modal. Neraca untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Laporan arus kas untuk melihat aliran kas masuk dan keluar. Setelah kita melakukan pencatatan laporan keuangan ini, kita lanjut ke penyusunan ayat jurnal penutup. Setelah laporan keuangan diselesaikan, akun nominal atau pendapatan dan beban ditutup sehingga saldo akun tersebut menjadi 0 untuk memulai periode berikutnya. Kemudian penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini menunjukkan akun-akun real, aset, kewajiban, dan ekuitas yang masih tersisa untuk dibawa ke periode berikutnya. Kemudian penyusunan jurnal pembalik opsional. Jurnal pembalik ini digunakan untuk membalik ayat jurnal yang Kemudian penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Jurnal pembalik ini digunakan untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu agar memudahkan pencatatan di periode berikutnya. Proses ini dilakukan secara berulang dalam setiap periode akuntansi, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan. Siklus laporan keuangan ini membantu perusahaan memastikan keakuratan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Secara PSAK di Indonesia dan IFRS secara internasional. Lalu kita masuk ke komponen siklus laporan keuangan. Ada di laporan laba rugi, yang tadi udah saya bilang, ini menunjukkan pendapatan, beban, laba, dan rugi perusahaan selama periode tertentu. Spasi supaya banyak. Komponen laporan Lalu kita ke komponen siklus laporan keuangan. Ini menunjukkan semua laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu, menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal atau ekuitas selama periode tertentu, termasuk penambahan modal, laba ditahan, atau distribusi dividen. Kemudian neraca, ini laporan posisi keuangan, menggambarkan aset atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Lalu ada laporan arus kas, ini menjelaskan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu, dibagi menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Pencatatan atas laporan keuangan.
atau biasa disebut CALK, memberikan informasi tambahan, penjelasan atau rincian terkait laporan keuangan utama. Komponen-komponen ini sudah saya bahas satu persatu di video sebelumnya. Komponen-komponen yang tadi udah dibahas ini sebenarnya udah saya bahas satu persatu di video sebelumnya. Jadi jika kalian ingin memperdalam masing-masing komponen, kalian bisa langsung aja singgah ke video sebelumnya. Oke. Lanjut apa nih? Jadi, manfaat laporan keuangan bagi manajemen ini sebagai dasar untuk pengambilan keputusan operasional, investasi dan pendanaan. Begitu pula jika manfaat laporan keuangan bagi manajemen ini yaitu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan operasional, investasi dan pendanaan. Begitu pula juga bagi investor untuk menilai potensi keuangan dan risiko dari investasi di perusahaan. Bagi kreditor mengevaluasi kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utangnya. Dan bagi pemerintah menjadi dasar untuk perhitungan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jika untuk bagi pihak lain nih, ini untuk memberikan informasi terkait kinerja dan posisi keuangan perusahaan bagi mitra bisnis, analisis dan masyarakat umum. Fungsi dari siklus laporan keuangan ini yaitu untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan yang pastinya nih. Perusahaan terbaca. Fungsi siklus laporan keuangan ini yang pastinya untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan, yaitu untuk fungsi pengendalian. Ada beberapa fungsi siklus laporan keuangan, yaitu yang pertama fungsi informasi. Fungsi informasi ini memberikan gambaran lengkap tentang perubahan kondisi keuangan perusahaan. Ada juga fungsi pengendalian, membantu manajemen dalam memantau dan mengendalikan pengeluaran serta pendapatan. Fungsi perencanaan digunakan untuk menyusun strategi dan rencana keuangan perusahaan di masa depan. Fungsi akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau pemilik modal. Lalu ada juga tujuan dari siklus laporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang lebih relevan dan membuat keputusan ekonomi, menggambarkan kinerja keuangan, memberikan gambaran laba rugi dan efektivitas operasional perusahaan, menunjukkan posisi keuangan, seperti menyediakan informasi tentang aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan, mendukung transparansi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Lalu ada juga menyediakan dasar untuk perencanaan dan prediksi, membantu merencanakan aktivitas bisnis dan memprediksi tren keuangan di masa depan. Laporan keuangan ini juga menjadi alat penting dalam pengelolaan perusahaan karena mencerminkan kesehatan finansial dan mendukung keberlanjutan bisnis. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Semoga dengan penjelasan ini kalian lebih mudah mengerti apa itu siklus laporan keuangan, dan jika ada kekurangan ilmu yang harus saya sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga like dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian yang juga ingin belajar tentang siklus
siklus laporan keuangan dan juga tentang ingin mengatur keuangan bisnis mereka. Thank you for watching, guys. See you in the next video. Berikutnya kita ketemu di video apa lagi ya, karena udah semester 2 dan tugas udah selesai. Bye bye semester 1. Disregard the world and run to what you know is real.